khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertahu turah di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Apa muka pang tanungai, apa poeng nupa poyang, ampe ku pangainku suku tomi kari kau. Kadek lania parekan na bone lalang kuku langeyang nyawaku kamang ku halalang latak lembah lonuero. Tena toje numa pasaya, tena toje ane kapan bilan-bilan nu tapasin rata tamapat toje tamang itu drila bajiku. Kaden wase ane nyawaku suku tomi bateku apa kalewa long ku salasa ma mole tuli tonja tuli apa kabaji say maane say makoro jarama riam pepa matrisi.
Kak dek lania parekan bone lalangku kulangeng nyawaku kama ku halalang latak lembah lowero Denato je numa pasaya Denato je aneka pan milan-milanu tapasin ratang tamapatu je tamang itu drila bajiku kadenuase ane nyawaku suku tomi bateku apa kalewa longku salasan ma mole-mole tuli tonja tuli apa kabaji sayuk maane sayuk makuru jarama diam pepa matrisi Baik, sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar dan saya Yunida Imbaji akan hadir di ruang dengar Anda di program acara Mozaik Budaya. Ya. Oke, peran anak muda terhadap pengolahan event pariwisata bersama dari Fakultas Ilmu Budaya. Ini sudah ada si gadis cantik ini gak ada. Ada mahasiswi kita dari Fakultas Ilmu Budaya, Joaneti Aprilia, kemudian ada Radina Sinja Putri. Halo semua. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya. Joaneta di depan saya, sebelahnya Joaneta ada Radina. Ini semua mahasiswi dari pariwisata Unhas ya? Iya betul. Jadi dia satu satu prodi dengan ilmu budaya, begitu atau gimana? Fakultasnya ilmu budaya. Fakultas ilmu Prodinya budaya. tuh pariwisata. Oh, prodi pariwisata. Ini khusus pariwisata ini. Ya, jadi kita cerita ini peran anak muda terhadap pengolahan event pariwisata. Nah, sekarang siapa Jonit ini semester berapa ini? Aku semester 3 Kak. Semester 3. Ya. Terus kalau Radina? Kalau saya sendiri mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin. Oh, tunggu. Ini suaranya tidak ada yang sebelah sana. Siapa tadi? Radina ya. Semester belum ada suaranya. Abang Fandi suaranya belum ada ini. Coba Radina. Belum. Oke. Kita ini sebentar bahas soal peran anak muda terhadap pengolahan event pariwisata ya. Oke, coba Radina suaranya ada. Halo? Oke, ada Mi. Oh, sebelah sini tahu. Ya, Radina dan Joaneta. Joaneti. Saya panggil Joan. Panggil Joy aja Kak. Joy. Iya, betul banget. Joy. Terus Joy tadi semester 3. Iya. Kalau Radina? Kalau saya sendiri masih mahasiswa baru nih di Universitas Hasanuddin. Oh,
Oh, masih. Jadi Iya. angkatan 2024 baru-baru ini masuk. Oh, baru. Iya. Berarti seniornya ini Jo. Jo senior. Radina juniornya ini. Betul, Kak. Ya, jadi sebelum kita cerita ini tentang pariwisata. Nah, Jo sendiri sama Radina kenapa sampai memilih Fakultas Pariwisata, jurusan pariwisata? Jo dulu ini. Oke. Sebagai senior. Kalau aku sendiri tuh, aku tuh orangnya suka banget jalan ya kak. Iya. Jadi menurutku salah satu prodi yang sering, maksudnya keluar lapangan untuk kuliah itu ya pariwisata ya. Kayak mengeksplor. Aku tuh suka hal-hal yang baru. Jadi kayak yaudah tertarik masuk aja di sini deh. Di jurusan, Iya, di jurusan pariwisata. Tapi Jo sendiri memang asalnya dari mana ini? Asalnya dari sini, dari Makassar. Dari Makassar ya. Tapi memang pilihnya pariwisata karena Iya. sukanya jalan-jalan. Betul. Sambil belajar. Betul banget kak. Oke, Radina sendiri pilihnya pariwisata. Oke, jadi untuk saya sendiri Kak, milihnya pariwisata itu karena semasa SMA itu saya kan sering ikut organisasi. Kebetulan di SMA juga sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Mamuju. Jadi ingin banyak kegiatannya lebih Kak. Terutama di semasa SMA itu saya sempat juga menjadi duta budaya Kabupaten Mamuju. Jadi ingin eksplor budaya lebih lanjut. Jadi masuknya di pariwisata, apalagi di Sulawesi Barat di sana. Untuk destinasi wisatanya itu masih banyak dan perlu dikembangkan lagi Kak. Jadi saya ingin masuk ke pariwisata untuk kembali lagi di sana mengembangkan lebih. Oke, mengembangkan dari budaya dari Mamuju Mandar ya. Iya, Dia masuk betul Mandar. Jadi makanya berminat untuk masuk di Fakultas Ilmu Budaya khususnya di pariwisata. Betul. Iya. Nah, terus Jo ini sudah semester 3 ini. Apa yang menjadi seru-seruannya ini di pariwisata? Wah, Iya. kalau dibilang keseruan selama dari semester 1 sampai semester 3 itu wah tentunya banyak banget ya kak. Iya. Soalnya apalagi kita ketemu banyak orang baru. Terus kalau paling seru itu sih pastinya kalau kuliah lapangan sih kak. Waduh, apa itu udah serunya? paling seru itu kita keluar sambil belajar. Kita Iya. banyak menemukan hal-hal yang baru. Darinya saya tidak tahu apa sih ini, jadi saya tahu ini apa. Jadi yang kayak serunya itu sih bisa jalan-jalan sambil belajar. Iya. Jadi memang tempat-tempat wisata yang ada di Kota Makassar itu sendiri nih, khususnya di Kota Makassar ini Iya, sudah semuanya sudah Aduh, dijajaki. belum semua dong kak. Ya, tapi baru-baru ini pulang dari Toraja nih. ya dari Toraja ya. Iya. Terus bisa diceritakan ini perjalanan terakhir ini dari Toraja. Waduh, boleh. Waktu kami ke Toraja itu angkatanku sendiri, satu angkatan aja, angkatanku, Iya. angkatan 2023 itu ke Toraja buat studi lapangan. Nah, kami tuh menjelajahi beberapa destinasi yang ada di sana dan desa wisata yang di sana. Nah, destinasi yang kita kunjungi itu ada Ketek Kesu, ada Kalimbang Bori, tapi waktu Kalimbang Bori itu aku nggak sempat pergi kak, soalnya tiba-tiba jatuh sakit di sana, jadi nggak sempat pergi. Sayang, iya. Sayang banget, padahal nggak pernah pergi ke sana. Iya, oke. Oke, ada selanjutnya ada Londa. Terus abis itu kita ke desa wisata Lembang Nonongan. Terus kita ke Burake Hills untuk mendapat materi dari kayaknya dari mantan dispar ya di sana. Terus kita lanjut naik ke Burake patung Tuhan Yesus itu. Sudah. Dan sempat waktu di Toraja itu kami mengunjungi acara Rambu Solo, salah satu upacara pemakaman terbesar. Iya, itu Iya. pas kebetulan. Pas kebetulan. Iya, kami tapi memang dapat. ramai sekali. Ramai banget kak, sampai banyak turis-turis dari mancanegara datang untuk menyaksikan Rambu Solo. Tapi apa yang memang suasananya ketika kita saksikan itu Rambu Solo, apakah memang ada rada mistis atau memang seperti apa suasananya? Suasananya kebetulan saya tuh suku Toraja ya kak, Iya. jadi kalau Rambu Solo itu mungkin yang kayak
sudah sering ya Sudah kalau saya sering, iya, iya. tapi kalau mungkin yang lain mungkin agak-agak ya bagaimana Iya, ya. garis. Oke, Radina ini berarti semester 1. Masih baru. Adik saya. Berarti masih belajar di dalam kelas ini atau sudah keluar? Sudah keluar Kak. Jadi ya untuk semester 1 sendiri sudah ada turun ke lapangannya ya untuk memperkenalkan destinasi-destinasi di sekitar Kota Makassar terlebih dahulu. Contohnya itu ada di Museum Kota Makassar, Monumen Mandala, kemudian di Benteng Rotterdam, Iya. Pantai Bosowa, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, jadi kan sudah keliling di Makassar ini beberapa tempat-tempat wisatanya, Radina ini. Pasti dipelajari, oh ini kayaknya mesti apanya yang kurang, Iya, apanya yang betul mesti banget, Kak. diperbaiki. Ya, gimana itu? Jadi ketika kita berkunjung ke destinasi wisata, tentunya kita memperhatikan apa-apa saja yang di sana perlu diperbaiki dan perlu dikembangkan. Kemudian yang diperhatikan di sana ada seperti akses untuk ke sana, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di destinasi wisata tersebut juga tentunya diperhatikan. Kemudian setelah turun ke lapangan tentunya ada dokumentasi serta perkenalan ke media sosial Kak. Iya, itu penting banget ya itu Iya, media untuk sosial ya. betul. Iya. Nah, sempat ke Museum Kota Makassar ya? Iya, betul, Iya, itu gimana tampilannya menurut Radina sendiri nih? Nah, untuk di Museum Kota Makassar itu sangat bagus Kak, karena di situ apalagi ada tour guide-nya yang bisa mengarahkan kita serta menjelaskan mengenai museum-museum di situ. Nah, pertama kali masuk itu saya langsung salfok ada beca di situ. Di dalam Salah museum fokus itu ya. ternyata ada beca. Iya. Kemudian di dalam museum juga itu ternyata ada ruang sinemanya Kak. Jadi kita itu dipertontonkan mengenai asal muasal dari Kota Makassar yang seperti kita tahu dulu Kota Makassar sempat berubah namanya Dari ujung pandang. Iya, kalau- dari Makassar ke Ujung Pandang, kemudian kembali lagi ke Makassar. Kemudian sempat dijabarkan juga tentang bahasa Makassar yang itu ji, mi, gitu kan. Kita padahal. Iya, oke, Jo ini ya peran anak muda terhadap pengolahan event pariwisata. Gimana ini peran anak muda ini sekarang? Wah, oke, peran anak muda. Iya. Kebetulan nih kami tuh Gen Z ya. Iya. Jadi tentunya kalau dalam event-event itu peran anak muda apalagi Gen Z itu sangat penting banget. Soalnya kalau Gen Z ini sekarang kalau dibilang itu ide-idenya di luar Nurul. Yang kayak ada saja idenya. Jadi kayak Gen Z juga tuh lebih memahami teknologi ya dibanding yang lain begitu. Iya. Terus kalau ide-idenya terus lebih ke kalau mau berbaur dengan masyarakat itu bisa banget kalau peran anak muda dalam event. Iya. Radina sendiri gimana perannya anak muda ini untuk pariwisata? Iya. Kalau peran anak muda sendiri tentunya sangat penting ya Kak, Iya. mengingat anak muda sendiri merupakan sebuah agen perubahan untuk Indonesia ke depannya, mengingat Indonesia ini akan menuju ke Indonesia emas tahun 2045. 2045 berarti Betul. generasi Anda nanti. Iya, betul banget. Apalagi Iya. sekarang adanya sosial media, jadi lebih mudah tentunya. Mengakses semuanya Iya, ya. betul sekali. Iya. Tapi kira-kira memang harus setiap tempat wisata itu ada supaya apanya yang diperbaiki. Terus para generasi Gen Z ini ketika pergi ke tempat-tempat wisata apa yang mesti diperhatikan ini? Silakan Jo. Kalau di tempat-tempat wisata tuh tentunya yang harus diperhatikan tuh akses ya lebih dulu. Soalnya kalau kita nggak perhatikan akses itu kayaknya kalau misalnya aksesnya rusak ke sana itu kayaknya susah ya kalau Iya, kita ke betul sana. banget. Terus yang diperhatikan itu kebersihan di sana. Terus bagaimana sih
tempatnya, Iya. terus apakah lengkap amenitasnya di sana. Oke, jadi fasilitasnya juga mesti dilengkapi. Iya, betul banget, Kak. Apalagi kalau generasi Gen Z itu harus itu yang utama, menjaga kebersihan. Betul banget, Kak. Betul. Nggak semuanya tuh umur-umur kayak kalian itu perhatikan kan, udah buang Ya, udah gitu buang saja. aja gitu Iya, ya. udah buang aja saja. Iya, sekarang ini kalau Gen Z kita itu kayaknya kurang peduli terhadap lingkungan ya. Iya. Kalau saya lihat-lihat ya, Kak. Iya. Soalnya kalau mereka udah buang aja deh di sini, nanti ada kok yang ambil Ada kebersihan. aja bersih, bersihkan Ki. Iya, Terus betul. ini yang perannya dari pariwisata ini, gimana perannya sebagai anak muda yang harus menjaga lingkungan? Radina bagaimana Radina? Jadi betul banget Kak, untuk anak muda tentunya harus memperhatikan kebersihan, tidak hanya bahwa buang sampah begitu saja nanti Iya, pengelola betul. yang bersihkan, betul banget. enggak begitu. Tapi untuk peran pariwisata sendiri tentunya kita menilai terlebih dahulu Iya. apa kekurangan dan kelebihan Betul yang ada banget, di ya. destinasi wisata tersebut, kemudian bisa kami diskusikan dengan prodi Iya. serta departemen dari universitas sendiri. Kemudian dari situlah mungkin universitas bisa membantu untuk komunikasi lebih lanjut mengenai destinasi wisata tersebut. Iya, oke. Jadi para generasi Gen Z ini harus menjaga lingkungan ya. Iya, betul banget, Mbak. Iya, ketika berakhir pekan untuk ke tempat wisata kan, ini tempat wisata adalah salah satu tempat yang kita jadikan untuk refreshing ya. Iya, ternyata sambil refreshing itu harus ada value-nya juga ya. Itu yang dipelajari di pariwisata ya, Jo ya. Iya. Salah satunya apa ini misalnya? Salah satunya tuh maksudnya yang saya pelajari ya. Iya, Kalau berkunjung ke tempat ya. Ah. Oke, kalau berkunjung ke tempat sendiri tuh saya pastinya kayak melihat dulu tempat-tempat itu apakah apa yang kurang di situ, apa yang harus diperbaiki, dan mungkin apa sih yang kita lihat dari tempat wisata. Tapi kalau saya ke tempat wisata jujur itu yang paling saya lihat itu sih tentang lingkungan sih. Karena kalau ke pantai-pantai tuh bayangin plastik tuh bertebaran kemana-mana ya, yang Iya. kayak ya walaupun di situ ada tempat sampah, tapi mereka lebih memilih untuk membuang di tempatnya tanpa mengangkut ke tempat sampah. Betul, Kak. Iya, itu yang sering terjadi ya di tempat-tempat wisata. Betul. Iya. Kak. Iya, Tapi pengelola juga perlu memperhatikan Iya, Kak. betul. Karena terkadang orang-orang yang berkunjung ke destinasi wisata itu ingin buang sampah pada tempatnya sebenarnya. Tetapi pengelola itu tidak menyediakan tempat sampah yang banyak. Hanya oke. Di beberapa titik aja ya. Iya, hanya biasa di jauh beberapa Kipi di sana. Jadi malas, Mi. malas Ki. Situ mau dulu deh. Sebentar ada mobil Ji. malas. Iya. Jadi pengelola juga harus perhatikan ya beberapa titik untuk tempat buang sampahnya ini. betul banget. Iya. Oke, Jo sama Radina, sebentar kita lanjut lagi. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.
Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di obrolan Mozaik Budaya ini bersama mahasiswi dari pariwisata Universitas Hasanuddin. Iya, betul banget. Betul banget. Ada Jus dan juga Radina ya. Ini apa di kalau kuliah gitu sambil jalan-jalan berwisata, kayaknya tidak ada rasa beban juga ya. Betul banget. Atau ada? Ada nih pasti ya. Iya. Ada. Nah, coba diceritakan dulu apa-apa yang jadi kendala sebagai mahasiswi pariwisata. Kan biasa tidak bilang orang, oh di pariwisata ya, dari gampang, jadi pergi Gampang juga jalan-jalan. tanya orang. Oh, Iya. Ini yang sebagai semester 3 dulu ini. Jo, gimana? Aduh, untuk kendalanya kayaknya tidak terlalu banyak ya kak. Kalau enak sih jalan-jalan ya. Ayo masuk pariwisata ya, kita jalan-jalan. Tapi kalau udah jalan-jalan tuh pasti udah ada laporan. Iya betul banget. Udah ada laporan ya yang harus dikerjakan. Nggak mungkin nggak hanya sekedar jalan-jalan, wah santai-santai, foto-foto. Tidak seperti nggak itu. segampang itu. Jadi harus ada laporan yang dibuat. Betul, iya. Jadi apa yang didapatkan, apa yang kurang dari Iya. hasil tempat wisata Iya, yang betul kita banget. kunjungi. Iya, Kak. Oke. Nah, kalau Radina sendiri semester 1 sudah ada kesulitannya di mana ini? Kalau semester 1 sendiri saya belum terlalu banyak menemukan kesulitan ya kak. Cuman kalau ke destinasi wisata itunya paling macet di jalan. Karena di Makassar nih. Iya, Makassar Makassar ini. macet. Paling itu doang sih kak. Iya. Sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Nah, jadi sebagai anak muda ini terhadap pengelolaan event pariwisata, sebagai anak muda juga kontribusi apa ini yang harus lebih diberikan kepada industri pariwisata ini, apa event-event pariwisata? Iya. Oke. Siapa dulu nih? Radina, Jo, Radina boleh lah. Iya. Jadi kontribusi yang bisa diberikan oleh anak muda tentunya bisa memberikan ide, karena kita tahu anak muda sekarang itu idenya kreatif kan. Iya. Dia bisa menciptakan inovasi, terlebih dia itu lebih paham akan teknologi. Kemudian anak muda juga bisa ikut nih jadi volunteer di event-event kebudayaan. Nah, kayak gimana? Kayak bagaimana tuh itu? Salah satunya kan saya dari Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat itu ada kegiatan tahunan pariwisata yaitu Gemasulbar, yang dimana berfokus pada pariwisata serta ekonomi kreatif kak. Iya, Nah, baik. untuk panitianya sendiri tentunya melibatkan anak-anak muda yang dimana jadi seksi acara lah, dokumentasi, publikasi, kemudian ada juga konten-konten kreator anak muda. Jadi di Sulawesi Barat itu ada perkumpulan konten kreator. Jadi setiap ada event pariwisata mereka itu dipanggil kak. Iya. Jadi Itu perannya di situ. peran anak muda tetap bisa menyalurkan baik itu dari sosial media secara langsung tenaga tetap bisa kok. Iya, jadi jangan bahwa kita anak muda ini merasa kalau berurusan dengan wisata budaya jadinya rasanya jadul, Kina bilang. Iya, jangan dong. Apalagi kalau ikut event volunteer begitu bisa tambah soft skill yang berguna nanti di masa depan. Oke. Sudah keluar dari zona nyaman gitu ya istilahnya. Iya, Jo sendiri gimana Jo? Oke, kalau peran anak muda itu sangat penting banget ya. Ya betul yang dibilang Radina itu, anak muda itu sekarang idenya Luar biasa luar idenya. biasa banget ya. Dan anak muda sekarang juga itu lebih paham teknologi, dan baru-baru angkatanku itu berkolaborasi sama IO-nya dari Viano Production buat event di Mari. Ini baru-baru eventnya ini. Di Mall Mari. Iya, oke. ini pun sekaligus ambil nilai, ambil nilai MICE ya. MICE itu? Iya, meeting, incentive, conference, and exhibition. Nah, itu oke. kami ada mata kuliah MICE yang membuat event. Jadi eventnya yang waktu yang baru-baru selesai ini temanya Little Champion Day.
Berarti pariwisata bukan cuman ke tempat-tempat wisata Iya, betul ya. banget Kak. Iya. Bisa bikin event juga ya, bisa jadi IO. Iya. Oke, jadi kayak ke mall itu kan suatu tempat hiburan juga. Itu Betul. ya, tempat wisata buatan itu. Iya, Oh, apa betul. namanya? Wisata buatan. Iya. Wisata buatan. Jadi Iya, mall itu masuk di wisata buatan. Iya. Oh, saya baru dengar itu. Berarti ilmu baru ya Kak. Ilmu baru. Ternyata tempat belanja Mall Marit masuk ke tahapan iya. wisata buatan. Apa-apa saja yang termasuk itu wisata buatan selain Bugis mall? Water Park. Oke. Seperti tempat-tempat ya apa namanya Waterboom Maros ya, itu yang kayak Waterboom itu. Itu. Grand Itu, Mall ya, Grand Mall Waterboom itu masuk Iya, wisata buatan. Iya, betul. Semua yang dibuat oleh manusia. Iya, betul. Iya, kalau berarti kalau kayak di Bosowa ini yang Tanjung sana yaitu wisata alam ya. Wisata Yang tempat permandian ini Oh, iya, di betul. Bosowa ya. Iya. Oke, jadi ternyata mall itu masuk tempat wisata buatan. Jadi makanya buat event di situ itu termasuk juga kegiatan dari pariwisata ya. Betul. Iya, betul. Iya. Ambil nilai. Ambil nilai juga Iya. ya. Jadi bukan cuman kita ini pergi refreshing sih, tapi ternyata harus berpikir ini betul. ide apa yang mesti saya lakukan. Iya, betul banget. Jo gimana Jo? Anunya ketika harus diberikan tugas di lapangan, misalnya harus berpikir ide apa, dan itu tidak semua mungkin orang mau diwawancara ini apa-apa yang mau ditanyakan tentang tugas-tugasnya. Nah, oke, kalau ke lapangan waktu itu yang kalau event ini ya, waktu event itu aku di bagian tim cruise show. Nah, di bagian acara. Dan kebetulan kalau event-event itu kebanyakan sih aku ambilnya acara. Jadi mungkin kalau di tim acara tuh kayak berpikir, nih abis ini apa ya? Nih abis ini siapa ya? Tolong dong ini randolnya abis ini. Jadi kalau acara tuh kayak paling hektik banget saya rasa ya. Jadi kayak kesana kesini. Jadi kalau harus memutuskan kayak di tempat itu harus putuskan kalau memang ada plan B, betul-betul harus buat di situ. Jadi nggak usah berpikir lagi kayak udah ini aja yang jalan dulu deh, ini aja supaya acaranya berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar ya. Oke, jadi memang pariwisata bukan cuman ke tempat-tempat wisata ya, tapi ternyata diajari juga bagaimana caranya menjadi event organizer ya. Iya, betul. Iya. Terus Radina sendiri belum masuk ke tahap itu belajar. Belum, Kak. Ini masih dasar ya. Iya, tapi untuk ikut kegiatan sendiri udah sering. Kalau ikut seksi acara, konsumsi dan publikasi selainnya begitu. Oke, terus kalau ini kan sebagai peran anak muda terhadap pengolahan event pariwisata. Nah, buat event pariwisata ya, kayak di Mall Mari itu termasuk event pariwisata. Yang di Mall Mari itu bekerja sama dengan IO-nya Oke. Viano. Iya. Terus event-event pariwisata yang kayak gimana itu, Yang Jo? event-event kebudayaan ya. Kalau pariwisata tuh yang kayak lebih ke F8. Iya, F8 itu. Pokoknya event-event yang berkaitan dengan budaya dan menarik wisatawan. Oke, menarik wisatawan dan budaya. Jadi di situ ya peran pentingnya anak muda ya untuk bagaimana berkontribusi terhadap event-event Event-event, pariwisata. Iya. Ini apa lagi ya Jo ya? Sama Radina. Oke. Ada penelpon ya. Saya lihat dulu di Facebook biasanya ada dosennya yang komentar. Terus Jo sendiri paling suka di mata kuliah apa ini? Mata kuliah, kayaknya Iya. mata kuliah kayaknya suka semua, tapi pasti ada yang paling diminati nggak sih? Iya, betul. Oke, yang paling diminati. Paling diminati. Kayak takut. Ya kan pasti ada favoritnya itu di setiap pelajaran ya. Iya. Kalau di aku tuh aku lebih suka
maksudnya minati Iya, di yang paling MICE dan bisnis, bisnis kewirausahaan. Oh, Iya. bisnis Iya, kewirausahaan. di pariwisata juga belajar bisnis. Oh, ada bisnisnya aja. Jadi Iya, bukan betul. jalan-jalan, tahu ada Bukan. bisnisnya. Misalnya kayak gimana itu bisnisnya? Kalau bisnis tuh kita belajar kayak bagaimana sih bangun bisnis. Kayak kita ubah mindset tak jadi dari mindset biasa menjadi mindset bisnis. Jadi pariwisata tuh ndak hanya jalan-jalan, belajar bisnis, belajar bikin event. Jadi menghasilkan juga ya. Iya, menghasilkan uang. Oke, Radina sendiri ini kan baru semester 1 ini sudah adakah yang diminati dari mata kuliahnya sendiri? Kalau diminati sendiri Kak, saya lebih suka di pengantar ilmu pariwisata karena lebih banyak turun ke lapangan. Lebih suka jalan-jalan gitu. Suka jalan-jalan, berarti yang ngajak jalan-jalan Pak Dir kayaknya ya. Pak Dir di bisnis. Oh, Iya, dia kebetulan Pak Dir itu mengajarnya di bisnis di di saya nih. tempatnya Iya, Jo. iya. Ya emang dia lagi buat ada tempat wisata dan juga Iya. restonya itu. Arumpala ada di Garu itu. Iya, kami sudah ke sana ini RRI. Iya, jadi apa lagi nih peran-peran anak muda ini terhadap event pariwisata? Radina dulu nih. Kalau peran sendiri sama seperti tadi Kak, cuman di dalam pariwisata, di dalam event kepariwisataan itu tentunya tujuan utamanya itu adalah untuk menarik para wisatawan datang berkunjung ke destinasi wisata. Makanya setiap event itu terkadang dilaksanakan di destinasi wisata. Tujuan utamanya untuk menarik pengunjung ke situ. Karena ada banyak orang yang tidak tahu atau ada banyak orang yang terkadang hanya tahu tapi tidak datang ke destinasi wisata tersebut. Jadi terkadang pemerintahan itu ataupun swasta melaksanakan event di destinasi wisata tersebut untuk menaikkan kualitas atau pola kedatangan wisatawan ke destinasi tersebut. Iya, jadi bagaimana kita menarik perhatian wisatawan. Bahkan kalau boleh wisatawan luar ini terus datang ke Makassar ya untuk datang menyaksikan melihat tempat-tempat wisata kita. Iya, betul banget, dan untuk meningkatkan ekonomi ya. Iya, betul banget, ekonomi kreatif. Oke, Jo sendiri peran anak muda selain ide, selain menarik perhatian ya. Apa ini? Aduh, mungkin kalau peran anak muda ini hampir sama ya dengan Radina, untuk menambah wisatawan, menambah ekonomi di tempat destinasi yang di tempat terselenggaranya acara tersebut. Mungkin untuk lebih mengenal lagi di misalnya ini tempat wisata tuh jarang orang tidak tahu, banyak tidak tahu, tapi kalau kita selenggarakan acara di sini jadi orang jadi tahu ternyata ada tempat wisata ya di sini. Betul. Ternyata ada gitu. Terkadang juga pemerintahan itu membuat lomba-lomba Kak. Iya. Di destinasi wisata. Contohnya salah satu ini ada lomba konten kreator di Museum Karaeng Patingaloang. Saya sebagai pendatang juga di sini awalnya tidak tahu loh kalau di Kabupaten Goa itu ternyata museum. Iya betul, ada museum di dalam Benteng Somba Opo. Karena adanya lomba itu saya ikut ternyata tahu ada ya. dan saya tentunya harus mempelajari apa-apa saja yang ada di museum tersebut untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat gitu kan. Khususnya teman-teman ini yang generasi Gen Z-nya ya, bahwa kita mesti ini sebagai generasi Gen Z kita harus menjaga dan tidak boleh tidak tahu tentang budaya dan tentang apa-apa yang jadi peninggalan sejarah. Betul banget. Iya. Oke, peran anak muda ini terhadap pengelolaan event pariwisata. Jadi ini sudah ada tadi kontribusinya ya. Jadi kontribusinya anak muda itu harus lebih menjaga juga lingkungan. Iya, betul. Utama itu. Lingkungan di tempat-tempat wisata. Tapi selama jalan-jalan ini Jo, gimana masyarakatnya ini di tempat-tempat wisata ini menyambut biasanya dari pariwisata, mahasiswa dari pariwisata? Gimana? Oke. Masyarakat lokal tentunya menyambut dengan
dengan senang hati ya Kak, mereka ramah-ramah. Tidak ada kok yang selama ini selama jalannya mungkin jarang kok ditemukan yang tidak iya, suka yang ya. tidak ramah. Iya. Selama ini kesannya baik kok untuk masyarakat lokal. Oke. Dan memang apa-apa saja nih yang di tempat wisata yang setelah dilihat bahwa peran masyarakat, apakah mereka juga berperan untuk menjaga itu lingkungan di sana di tempat-tempat wisata? Ya tentunya sangat berperan ya, masyarakat lokal itu apalagi yang tinggal di sekitar destinasi tempat wisata itu sangat berperan penting untuk melestarikan tempat wisata tersebut. Karena kalau tidak ada mereka, kalau mereka tidak peduli, siapa lagi yang mau peduli? Iya. Terus ada nggak pernah Jo ini sama Radina temannya, tidak kerennya ini sayang itu budaya, terus tradisi pariwisata, tempat-tempat wisata yang sudah tidak dilihat. Ini peran anak muda ini untuk sebagai Jo sebagai anak muda ini gimana, pernah ada yang tidak ada rasa malu nggak untuk terjun di tempat wisata ini? Oke, kalau saya sendiri sih tidak ya Kak, karena saya itu orangnya suka jalan-jalan, jadi kayak semua dieksplor. Jadi yang kayak wah baru nih, ini kalau saya ke sini dapat ilmu baru. Jadi yang kayak kalau malu sih enggak Kak. Oke, jadi enggak malu, jadi bayi ketinggalan zamannya itu yang dia pelajari. Bahkan kalau saya post-post itu teman-teman pada bilang, ih enaknya ke sana, kapan-kapan ajak dulu. Oke, Radina sendiri gimana? Oke, untuk masalah kebersihan sendiri peran anak muda tentunya sangat dibutuhkan Kak. Terlebih saya ini kemarin jadi Duta Generasi Hijau Provinsi Sulawesi Barat, yang dimana dibawahi oleh Green Generation Indonesia. Nah, Green Generation Indonesia ini merupakan suatu organisasi yang tentunya berfokus pada lingkungan. Nah, di tiap provinsi itu ada Kak, termasuk di Sulawesi Selatan ini, di Makassar ada Duta Generasi Hijau Sulawesi Selatan. Nah, untuk destinasi wisata sendiri, terkadang kami itu melakukan program kerja yang dimana ada membersihkan lingkungan sekitar. Nah, ini adalah bentuk salah satu kepedulian kami terhadap lingkungan, terutama di destinasi wisata. Untuk malu atau tidaknya sendiri tentu tidak dong, karena seru ya, seru. Dan kemudian budaya di Indonesia itu unik Kak. Betul banget. Dan di luar negeri itu nggak ada yang seperti ini, apalagi kalau dikatakan seperti lipa sakbe gitu, tenun-tenun, itu beragam Kak. Jadi Indonesia ini kaya sebenarnya akan budaya. Baik, luar biasa ini Radina. Jadi memang justru di tempat sendiri nih yang kita harus banggakan ya. Betul banget. Kita harus bangga. Waduh, ini tempat-tempat wisata yang luar biasa, event-eventnya yang kita buat, sampai ke bajunya, lipas sabenya, baju makanan tradisionalnya juga luar biasa ya. Nah, ini tidak terasa sudah. Ini tadi menuju Indonesia masih di 2045. Nah, ke depan Jo sendiri ini sebagai mahasiswa pariwisata, sudah ada ancang-ancang setelah saya selesai saya mau kemana? Oke. Iya. Kalau saya sendiri sih setelah selesai itu rencananya mau ke Dispar sih Kak, mau kerja di Dispar atau tidak saya ke kampung halaman, karena di kampung halaman saya itu ada salah satu tempat destinasi yang cantik banget, tapi sampai sekarang tuh nggak terurus Kak. Cantik banget. Kayak negeri di atas awan. Iya, cantik sekali. Bukan di Lolai, lain lagi. Bukan, lain lagi. Cantik sekali Kak, tapi menurut saya tuh terakhir kesana tuh kayak nggak terurus, banyak sampah, udah berlumut. Jadi yang kayaknya saya bisa nih gunakan ilmu yang saya dapat untuk mengelola tempat wisata tersebut. Mudah-mudahan ya. Amin. Luar biasa itu tempat lokasinya di Toraja ya. Itu kan bisa jadi pemasukan untuk daerahnya Toraja juga.
juga. Kalau lokasinya bukan di Toraja, di lokasinya tuh di bagian Pindrang ke sana. Kalau orang tahu itu yang di Supiran ya. Di situ itu kampung saya. Itu kalau untuk akses mungkin agak susah, masih agak susah aksesnya. Oke. Tapi memang itu tempat wisata cantik sekali Kak, cantik. Oke, itu mudah-mudahan kedepannya di 2000 Selanjutnya dari sekian Iya. ya. Ke depan itu sudah bisa Amin. dilihat oleh pemerintah, bahkan apalagi melalui Jo ini itu ada di tempat sana nih, mungkin kita bisa ke sana lihat tinjau lokasi apa-apa yang kurang, ini bisa Betul. dijadikan tempat wisata Iya. ya. Nah, Radina sendiri ini ke depan, wah masih panjang ini. Panjang. Karena dia panjang masih banget ya, Kak. masih semester pertama. Iya, tapi walaupun semester pertama, saya tentunya targetnya lulus cepet nih Kak. Ya, harus 3,5 tahun. Iya. targetnya ya 3,5 Iya. tahun. Oke. Target pertama itu lulus 3,5 tahun, kemudian rencananya sih kembali ke Mamuju, kemudian bikin travel di sana yang dimana saya juga ingin membuka lapangan pekerjaan baru Kak. keren, Jadi keren, ya. pengangguran itu menurun lah. Iya, karena betul. adanya saya gitu kan intinya. Berarti ini mahasiswa pariwisata harus punya ide-ide kreatif bagaimana nanti setelah lulus mengembangkan bisnis dan wisata ya. Iya, betul banget, Kak. Jo sendiri ada salah satu tempat wisata di daerah Iya. di kampung halamannya ini Iya. mau dikembangkan. Iya betul. Sedangkan Radina Jo mau kembali ke kampung halaman untuk dikembangkan juga, Betul menambah banget. lapangan kerja. Luar biasa, sukses semua berdua. Amin. Mahasiswi dari Fakultas Ilmu Ilmu Budaya, jurusan Pariwisata. Luar biasa. Makasih kehadirannya di Pro 4 RRI Makassar. Sama-sama. Terima kasih Iya. sudah diundang. Terima kasih kembali. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.